Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Kemunculan sosok berpakaian hitam di atas tembok langsung memicu kegemparan. Xiaoyan, sorakan penuh kelegaan bergema dari pasukan aliansi Yan. Meski bertahun-tahun telah berlalu, wajah Xiaoyan tetap dikenali. Tapi sebelum kata-kata sempat terucap, seorang Douzun dari Sekte Singa Mendalam melancarkan serangan dari belakang. Namun tubuhnya malah terpelanting disertai semburan darah. Xiaoyan menghalaunya tanpa menoleh. Dengan satu anggukan tangan, Xiaoyan memerintahkan serangan. Seketika, langit dipenuhi puluhan siluet kuat, semua Douzun, 30 lebih. Barisan menggetarkan yang mengubah atmosfer pertempuran. Di antara keramaian, Xiaoyan memeluk seorang gadis kecil. "Namamu siapa?" Tanyanya lembut. "Xiao Xiao?" Jawabnya polos. "Apakah kamu tahu siapa aku?" Setelah ragu sesaat, gadis itu berbisik, "Ayah?" Senyum hangat mekar di wajah Xiaoyan. Emosinya meluap. Di kejauhan, dua saudara laki-lakinya bergegas menyambut. Pelukan dan tawa menggantikan suasana tegang. Xiaoli menatap Cailin dan berkata pelan, "Iparmu sudah berjuang sendirian terlalu lama. Jangan kecewakan dia." Cailin sendiri, yang memimpin aliansi Yan selama bertahun-tahun sambil membesarkan Xiao Xiao, akhirnya meluapkan perasaannya. Namun, saat Xiaoyan memeluknya dan meminta maaf, ia hanya bisa menyembunyikan air mata dan melontarkan bentakan manja. "Jangan kira kamu bebas dari kesalahan begitu saja." Xiaoyan tersenyum lalu menyerahkan Xiao Xiao pada ibunya dan melangkah ke langit. Di sana Xitian, kepala Sekte Singa Mendalam, menghadangnya. Marah karena cemburu dan merasa terhina, ia menyerang dengan pedang cahaya raksasa. Tapi serangannya tidak membuat Xiaoyan bergeming. Dengan satu ayunan telapak tangan, api besar menghantam Xitian. Tubuhnya terpental, terbakar, dan jatuh keras ke tanah, kalah dalam satu serangan. Semua orang terdiam, tak percaya kepala sekte sekuat itu tak bisa menahan satu tapak dari Xiaoyan. Xiaoyan menatap kabut hitam di kejauhan, lalu berseru pelan namun menggetarkan, "Ke-9 Tianzun, keluarlah." Langit yang diselimuti kabut hitam mendadak terbelah. Seorang pria berjubah biru muncul, berdiri di hadapan Xiaoyan. Dia adalah Tianzun ke-9. "Tak kusangka kau berani kembali si buangan. Kali ini kau akan ikut denganku," ejek Tianzun dingin. Xiaoyan tersenyum tenang. "Kau tak cukup kuat untuk itu." Dulu mungkin ia akan kesulitan, tapi sekarang kekuatannya sudah sejajar, bahkan melebihi Tianzun ke-9. Merasa terancam, Tianzun ke-9 memanggil 3 anggota Hall of Souls lainnya. Aura mereka sangat kuat, 8 bintang Douzun jelas bukan lawan biasa. Namun, 3 tetuahu dari aliansi Yan pun tiba, membalas ketegangan dengan ejekan santai. "Kami urus 3 itu, yang satu itu biar kau hadapi," ujar tetuahu kepada Xiaoyan. Pertarungan pecah. Langit bergemuruh oleh benturan energi. 3 tetuahu melawan 3 Douzun dari Hall of Souls, sementara Xiaoyan bersiap menghadapi Tianzun ke-9 sendirian. Tianzun ke-9 menyerang lebih dulu, melesat dengan kecepatan luar biasa dan membalut tangannya dengan kristal hitam dingin. Tapi Xiaoyan menangkis serangan itu dengan mudah. Satu benturan telapak tangan membuat Tianzun terlempar mundur dengan luka ringan. "Tak kusangka, dia sudah mencapai 8 bintang Douzun?" Tianzun terkejut. Setengah tahun lalu Xiaoyan baru bintang 5. Pertumbuhan secepat ini tak masuk akal. Di dinding pertahanan, para ahli aliansi yang bersorak. Mereka kagum sekaligus iri. Tianzun ke-9 melancarkan serangan besar. Ribuan telapak tangan energi mengarah ke Xiaoyan. Namun, Xiaoyan menghindar dengan mudah, menghancurkan sisanya hanya dengan lambaian tangan. Dia terus maju, mendekati Tianzun ke-9 langkah demi langkah. Tak satu pun serangan lawan bisa menghentikannya. Akhirnya, api ungu coklat di tangannya membelah telapak energi terakhir. Xiaoyan berdiri hanya beberapa langkah dari lawannya yang kini pucat pasi. "Kau tak hanya 8 bintang, kau di puncaknya. Aku tak bisa menandingimu," gumam Tianzun dengan getir. Dia mencoba kabur. Namun Xiaoyan sudah menunggunya. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Tianzun dan melancarkan Great Heaven Creation Palm.
Energi hitam menyebar seperti kutukan kematian. Wajah Tianzun ke-9 membiru. Ketakutan menyergap. Ia berteriak panik ke arah bawah. "Saudara keempat, tolong aku!" Xiaoyan sempat terkejut ketika mendengar jeritan panik Tianzun ke-9. Sekilas ia melihat tanah yang berlumur darah. Jelas ada kekuatan tersembunyi dari Hall of Souls yang belum bergerak. Namun, Xiaoyan tidak ingin membuang waktu. Dengan mata tajam, ia mengerahkan kekuatan. Cahaya hitam pekat meledak dari tangannya, menyebar dengan cepat. Tianzun ke-9 panik. Ia mencoba melawan, namun tidak mampu menghentikan kekuatan mengerikan yang menggerogoti dirinya. Terlepas dari upayanya, lengan kirinya tertarik masuk ke cahaya hitam dan hampir hancur sepenuhnya. Xiaoyan menggenggam tinjunya, menarik tubuh Tianzun ke-9 mendekat. Dalam kepanikan, Tianzun ke-9 memotong lengannya sendiri untuk melarikan diri. Namun, Xiaoyan tak memberi celah. Lingkaran hitam terus mengejarnya, memperlambat gerakannya. Jika dulu ia bisa menahan Great Heaven Creation Palm, kini kekuatan mereka setara. Tianzun ke-9 kehilangan keunggulan. Di tengah keputusasaan itu, tanah di bawah mereka retak. Cahaya berdarah melesat dari jurang, membentuk naga darah raksasa yang langsung menyerang Xiaoyan. Alih-alih mundur, Xiaoyan mengabaikan serangan itu dan fokus membunuh musuh di depan mata. Dalam sekejap, tubuh Tianzun ke-9 dilahap oleh cahaya hitam, disertai jeritan memilukan. Sementara itu, naga darah menghantam Xiaoyan dengan kekuatan luar biasa, memekarkan cahaya berdarah di langit seperti matahari merah. Cailin dan lainnya menahan napas. Serangan tadi cukup kuat untuk membunuh Dozun bintang 6. Namun dari balik cahaya merah, sosok Xiaoyan muncul kembali, tak terluka. Saat semua orang masih tercengang, suara menggelegak terdengar dari jurang. Laut darah kental mengalir keluar dan dari dalamnya muncul sosok misterius berbalut jubah merah. Matanya menyala merah, auranya mengerikan. Sosok itu dikenal oleh para tetua sebagai Cui Hezunji, seorang pembantai berdarah dingin dari masa lalu, yang kini disebut sebagai Tianzun ke-4 dari Hall of Souls. Xiaoyan menyipitkan mata. Ia tahu orang ini sangat kuat, nyaris mencapai tingkat Bansheng. Tianzun ke-4 memandang tenang, bahkan ketika Xiaoyan melemparkan tubuh Tianzun ke-9 yang sudah tewas. Ia hanya berkata dingin, sampah tak layak diselamatkan. Tanpa emosi, ia meledakkan tubuh rekannya sendiri menjadi genangan darah. Xiaoyan mengejek kekejaman itu, namun Tianzun ke-4 hanya tersenyum. "Aku tak berniat ikut campur, tapi karena dia gagal, maka aku akan menggantikannya," ucapnya. Begitu ia bicara, lautan darah di belakangnya melonjak, membentuk pilar-pilar berdarah yang menyebarkan aura dingin ke segala penjuru. Aura mengerikan menyelimuti dari tubuh Tianzun ke-4, menyapu area bak badai es. Dalam sekejap, tubuh para prajurit dari kedua kubu, Aliansian dan Sekte Singa Mendalam, meledak tanpa ampun, menciptakan ladang darah yang mengerikan. Pihak-pihak yang selamat langsung mundur panik. Shitian, pemimpin Sekte Singa Mendalam, yang sebelumnya terluka oleh Xiaoyan, berteriak marah melihat pasukannya dibantai. "Apa kau lupa perjanjian kita?" Tianzun ke-4 hanya menatap dingin. Dengan satu kepalan dari kejauhan, tubuh Shitian meledak menjadi kabut darah. Sisa pasukan singa terdiam ketakutan. Bahkan pemimpin mereka tak mampu bertahan, dan sebagian dari mereka memang sudah dibujuk bergabung dengan Hall of Souls. Mereka tak berniat melawan. Di pihak aliansi Yan, Cailin segera memerintahkan penarikan mundur. "Jangan libatkan prajurit biasa. Ini di luar batas kekuatan mereka." Xiao Ding dan Xiao Li menyebarkan perintah dengan cepat. Semua mata kini tertuju pada Xiaoyan. Jika ia gagal, benteng kuning misterius akan tenggelam dalam darah. Di udara, Xiaoyan menyadari kekuatan Tianzun ke-4. Sosok yang dikenal sebagai Zhuhe Tianzun ternyata menguasai Blood Transforming Grand Skill, teknik untuk mengendalikan darah dalam tubuh lawan. Bahkan tubuh Shitian bisa diledakkan hanya dengan gerakan tangan. Tianzun ke-4 mulai bergerak. Setiap langkahnya membuat udara bergetar, darah di sekitarnya membentuk pusaran. "Dozun 8 bintang? Menarik," gumamnya sambil mengepalkan tinju ke arah Xiaoyan. Saat darah di tubuh Xiaoyan mulai bergejolak karena teknik Tianzun, sebuah kekuatan aneh dari dalam tubuhnya muncul
dan menetralisir efeknya. Itu adalah garis keturunan baru dari makam surgawi yang ternyata mampu memblokir kontrol darah Tianzun. Sepertinya teknikmu tak sekuat yang kau klaim, ujar Xiaoyan dengan tenang. Tianzun keempat terkejut. Skill Doute kelas Tiannya tak memberi efek apapun. Saat itulah Xiaoyan membentuk segel dengan cepat. Sebuah tato klan misterius muncul di dahinya. Tanda kebangkitan garis keturunan marga Xiao yang sebelumnya diyakini telah hilang. Aura Xiaoyan melonjak, menyamai Tianzun keempat. Tanpa ragu, ia bergerak dan menghilang dari pandangan. Namun Tianzun tetap bisa melacaknya lewat aliran darah, lalu menyerang ke arah lokasi Xiaoyan tersembunyi. Xiaoyan tak menghindar. Ia menerima serangan langsung di dadanya, namun serangan itu nyaris tak berdampak berkat armor naga Phoenix kuno yang tersembunyi di balik kulitnya. Sebaliknya, tinju balasan Xiaoyan membuat Tianzun mundur beberapa langkah. Kau tak akan bertahan lama bila kita bertukar pukulan, kata Xiaoyan santai. Tianzun keempat mulai panik. Ia sadar serangannya tak menembus pertahanan Xiaoyan. Karena itu, dia memutuskan menggunakan jurus pamungkas, teknik darah melahap. Raungan mengerikan bergema. Dalam radius 10.000 kaki, tubuh-tubuh meledak dan darah mereka diserap oleh Tianzun. Lautan darah dari jurang pun tersedot, memperkuat auranya yang kini semakin mengerikan. Xiaoyan, akan kuambil seluruh darah klanmu dan garis keturunan barumu, teriak Tianzun, diselimuti kekuatan mengerikan yang mengguncang langit. Aura Tianzun keempat meluap bagai gunung menekan langit, membuat Xiaoyan menyadari bahwa lawannya ini bukanlah Douzun biasa. Meski belum mencapai tingkat Bansheng, kekuatannya jelas telah melampaui batas puncak Douzun biasa. Perjalanan dari puncak Douzun ke Bansheng memang hanya selangkah, tapi itu seperti melompati jurang tak berdasar. Banyak ahli berbakat yang terjebak di tahap ini seumur hidup. Kuncinya terletak pada satu metode rahasia, 9 perubahan menuju Sheng. Metode ini adalah proses menekan dan memadatkan Douqi dalam tubuh sebanyak 9 kali, membuka jalan menuju transformasi sejati. Setiap perubahan menambah kualitas energi dan memperluas wadah kekuatan. Hanya mereka yang berhasil melewati semua 9 perubahanlah yang pantas disebut Shen, kelas Sheng. Tianzun keempat, setelah menyerap energi darah dalam jumlah besar, telah mencapai transformasi ketiga. Meskipun belum menyentuh Bansheng, kekuatannya melonjak drastis, mengancam keselamatan Xiaoyan. Namun, kekuatan ini punya harga. Tubuh Tianzun akan rusak parah setelah sebulan, menjadi rapuh bahkan di hadapan doang biasa. Maka, ia hanya menggunakan teknik rahasia ini dalam situasi putus asa, seperti sekarang. Dengan mata merah membara, Tianzun keempat melepaskan teknik andalannya, Bloody Evil Sky Demon Palm. Kabut darah menyelimuti langit, menciptakan telapak raksasa yang jatuh dari langit bak hukuman ilahi. Namun, Xiaoyan tidak tinggal diam. Ia memanggil 4 api surgawi dan 1 api ciptaannya sendiri, Life Transforming Flame. Dengan kekuatan kelima elemen api ini, ia membentuk formasi dahsyat, 5 Ring Flame Expelling Coil, yang memutar dengan energi panas membara, siap menahan serangan berdarah Tianzun. Kedua teknik bertabrakan di udara, meledak dalam badai api dan darah. Langit bergetar, awan hancur berkeping-keping. Namun di balik ledakan itu, Xiaoyan telah bergerak diam-diam. Ia muncul di belakang Tianzun keempat dan langsung melepaskan Great Heaven Creation Palm. Meskipun Tianzun sempat membentuk perisai darah, serangan itu tetap membuatnya terluka dan terpental. Tak membiarkan celah ini berlalu, Xiaoyan mengepakkan sayapnya, mengejar secepat kilat, dan membentuk teratai api di tangannya, sebuah jurus pamungkas. Serangan itu menghantam Tianzun keempat dengan kekuatan penuh, menciptakan ledakan api yang membakar langit. Tianzun keempat hanya bisa menatap tak percaya sebelum tubuhnya lenyap dalam kobaran api. Menyesali keputusannya menerima tugas yang tampaknya mudah, tapi berujung petaka. Itu saja spoiler episode 159 dari Donghua series Battle Through the Heaven Season 5.